Hai, saat ini saya bersama salah seorang putra terbaik kebanggaan Sulawesi Tenggara saat ini. Dia seorang yang sebenarnya sudah sangat terkenal di bumi Anoa. Mulai dari kakeknya yang seorang wakil gubernur, ayahnya yang selain sebagai kepala dinas juga seorang penjabat bupati. Ibunya pun seorang kepala dinas, tapi dia tidak mengandalkan semua itu. Dia berjuang untuk menjadi dirinya sendiri, menjadi kebanggaan bagi dirinya, daerahnya, dan negaranya. Dia adalah Tadam. Nama lengkapnya? Jumpa kali Sesantorna Muhammad Rifai Albani, asal Provinsi Sulawesi Tenggara. Saya sekarang sedang melaksanakan pendidikan di Akademi Angkatan Udara dan sekarang pangkat saya Sesantorna itu tingkat 2. Kita ngobrol santai. Bapaknya kan PNS, ibunya PNS, kakeknya juga dulu PNS. Ya. Kenapa bisa melenceng di militer? Karena mungkin pertama cita-cita saya sejak kecil dan juga di keluarga saya kebetulan belum ada tentara maupun polisi dan saya ingin berbeda lah dari keluarga saya sendiri. Dan sekarang alhamdulillah cita-cita saya sudah terwujud. Dan sekarang di keluarga saya baru saya yang bergabung di militer. Mau berbeda dengan keluarga ya. Itu tidak susah. Dari kan biasanya orang cari gampang, sudah ada pembuka jalan. Ini mau berbeda. Apakah ada rasanya ada privilege karena cucunya siapa atau anaknya siapa atau sama dengan yang lain? Tidak, maksudnya sama dengan yang lain. Maksudnya untuk privilege sendiri tidak ada karena untuk masuk ke militer juga itu sangat sulit. Ada beberapa tahap seleksi dan itu saya berjuang untuk dalam tahap-tahap seleksi tersebut. Langsung masuk di akademi militer ya? Akademi Angkatan Udara. Akademi Angkatan Udara. Langsung lulus, tamat SMA langsung lulus akademi. Untuk kemarin saya menganggur setahun dulu karena waktu kemarin pada saat 2021 saya belum bisa tes karena umur saya belum cukup. Untuk persyaratan militer sendiri harus 17 tahun 9 bulan. Dan waktu itu umur saya 17 tahun 6 bulan kurang 3 bulan. Jadi harus menunggu 1 tahun lagi. Dan waktu tahun 2022 baru saya untuk mulai tes dan alhamdulillah langsung lulus. Ada tidak persiapan khusus dari SMP atau SMA mungkin? Untuk dari persiapannya mulai dari SMP ayah saya sudah kursuskan saya seperti renang karena renang salah satu item tes pada saat untuk melaksanakan tes dan juga waktu itu saya ada perawatan gigi memakai behel dan lain. Kalau seperti psikotes atau tes Untuk potensi akademik ada nggak soal untuk itu? psikotes dan potensi akademik tersendiri itu saya mulai mengenal itu pada saat saya SMA. Waktu itu saya mencari sendiri melalui Google dan referensi di Google dan dari teman-teman saya juga untuk melaksanakan les dan belajar. Waktu itu saya melaksanakan belajar psikologi, saya mengunjungi beberapa tempat les yang baik di dalam kota maupun di luar kota. Dan untuk tes akademik tersebut saya les di daerah sini sendiri. Kalau untuk psikologi saya kemarin belajar di luar kota. Ada tidak pesan-pesan untuk adik-adik yang baru mau juga punya cita-cita yang sama? Jadi perwira itu kan susah. Siap. Untuk pesan-pesan untuk adik-adik yang ingin daftar atau bergabung di militer, pertama mungkin dari saya yang penting niat dan mental, karena banyak orang yang asal-asalan tes tidak niat dan itu membuang-buang waktu saja. Makanya dari sekarang dipersiapkan mau jadi apa, mau masuk kemana, dan kalau misalnya benar-benar niat insya Allah pasti akan lurus jalannya, tidak ada yang menyimpang lah. Pengalaman yang tidak terlupakan sepanjang melakukan tes ada tidak? Perjalanan waktu itu saya sendiri tidak tutup mata tutup telinga, saya ada kekurangan juga, mulai dari kesehatan saya dan mulai dari jasmani saya, karena dulu badan saya berat, badan saya itu hampir mencapai 100 kilo dan saya termotivasi melihat abang-abang saya yang sudah lolos, melihat dari YouTube, dari Instagram para taruna, dan saya termotivasi untuk menguruskan badan saya. Alhamdulillah waktu itu saya menguruskan badan saya dengan kurun waktu 6 bulan saja, dengan tiap hari mengatur pola makan,
dan berolahraga. Dan untuk kesehatan saya sendiri, saya kemarin terganggu mulai dari kolesterol saya, mulai dari kaki saya yang X karena notabene badan saya kemarin agak besar, dan waktu itu saya berusaha dengan melakukan fisioterapi, tidak makan yang berminyak untuk mengurangi kolesterol saya, dan alhamdulillah kemarin semuanya lewat juga waktu tes kesehatan. Berarti walaupun kita punya masalah kesehatan, tidak langsung boleh patah semangat ya. Selama masih bisa diperbaiki, kenapa tidak? Jadi ini ke depan sudah ada tidak rencana? Kan tadi katanya kita punya rencana mau apa. Siap. Ah, sekarang kan sudah ada di dalam satu langkah. Siap. Sudah tangga pertama ya? Siap. Sudah ada rencana mau apa ke depannya? Siap. Untuk saya sendiri, kebetulan untuk doktrin TNI AU awalnya itu pasti ingin menjadi penerbang. Cita-cita saya itu ingin menjadi penerbang. Siap. Kalau the nextnya Kasat atau Panglima TNI? Siap. Semua orang pasti kalau untuk sudah jadi Taruna inginnya menjadi Panglima. Tapi saya penasaran, Fat. Beban tidak boleh dari kakeknya yang seorang wakil gubernur, ayahnya yang selain sebagai kepala dinas juga seorang penjabat bupati, ibunya pun seorang kepala dinas. Kalau menurut saya sendiri, ya saya berdiri di kaki saya sendiri. Saya tidak pernah mengandalkan kedua orang tua saya, dan selama saya pendidikan saya tidak pernah sekalipun mengandalkan kedua orang tua saya. Walaupun saya ada masalah atau apapun itu, saya tidak pernah mengandalkan kedua orang tua saya. Saya berdiri di kaki saya sendiri. Makanya itu saya ingin berbeda dari orang tua saya. Saya memilih masuk ke jalur militer. Di luar beredar bahwa kalau mau jadi, jangankan sekelas perwira, mau jadi bintara bahkan tamtama itu harus uang besar. Itu pengalamannya bagaimana? Menurut saya itu hoax dan bohong, karena kita lihat sendiri banyak rekan-rekan saya juga yang orang tuanya kurang mampu dan sekarang lulus menjadi Taruna, dan itu saya lihat dari mata kepala saya sendiri. Kebetulan orang tua saya tidak ada sepersen pun mengeluarkan uang untuk memasukkan saya ke pendidikan militer ataupun dan lainnya. Terakhir, kalimat apa yang paling mau diberikan kepada anak-anak muda Sulawesi Tenggara khususnya supaya mereka bisa berusaha keras meraih mimpinya? Balik lagi, yang penting pertama niat, karena segala sesuatu yang kita jalankan itu kalau kita tidak jalankan dengan niat dan sungguh-sungguh pasti akan berantakan. Kalau misalnya kita dari awal emang niat, pasti akan jalannya lurus. Apapun itu ya. Terima kasih. Saya mungkin belum lama kenal dengan Bapak, tapi memperhatikan detail ekspresi Bapak. Bisa dibilang kapan Bapak senang, kapan Bapak marah. Ibaratnya Bapak tidak perlu ngomong, saya sudah sedikit banyak punya gambaran Bapak itu seperti apa. Tapi di antara prestasi yang pernah saya lihat, emosi yang paling bangga dari seorang Bapak itu yang saya lihat waktu bercerita tentang anaknya lulus. Memang seperti itu kah Pak? Ya. Apa memang itu yang suasana atau momen yang paling membahagiakan, atau saya salah menilai? Ya. Apa yang disampaikan Bu Ana benar. Jadi khususnya kami keluarga besar dan terutama saya secara pribadi, dari semua emosi kesenangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik rezeki, kesehatan, rezeki materi, rezeki jabatan dan kedudukan, memang emosi yang paling senang yang kami rasakan khususnya saya pada saat Muhammad Rifai Albana ini lulus sebagai Taruna Akademi Angkatan Udara. Karena kami orang tua menyaksikan sendiri bagaimana Muhammad Rifai Albana ini memang mempunyai semangat dan niat yang luar biasa untuk menjadi seorang tentara nasional Indonesia. Seperti yang Bu Ana tadi sampaikan, bahwasannya melihat latar belakang orang tua yang basicnya hampir rata-rata ASN, mulai dari kakek, bapak dan ibu, bahkan sanak keluarga. Tetapi Muhammad Rifai ini memang semenjak SMP dan SMA, memang awalnya kami perkenalkan bahwasannya ini loh struktur atau jenjang pekerjaan yang ada di bangsa kita, ada ASN, ada TNI Polri. Sehingga dari informasi-informasi yang kami berikan, sampailah pada saat SMA Ananda Rifai ini berinisiatif untuk
ayah saya mau fokus untuk menjadi seorang TNI Polri. Dan pada saat dia memutuskan itu, memang alhamdulillah tidak seperti kebanyakan anak-anak. Revaya ini sendiri, dia nyari sendiri. Ayah, ini ada tempat khusus di sini. Ayah, ini ada tempat latihan di sini. Jadi memang dia sendiri yang mencari. Sehingga memang apa kerja keras Muhammad Revaya ini, ananda kami, memang sangat luar biasa. Kurang lebih 2-3 tahun dia mempersiapkan diri, ikut kursus, latihan, kesamaptaan, latihan jasmani, dan kami saksikan sendiri di tengah kesibukan kami semua, ya, sebagai seorang aparatur sipil negara, kedua orang tua, kakeknya yang begitu sibuk, tetapi mampu dia mengatur waktunya. Bahkan dia sempat ke Bogor kursus, sampai ke Jakarta kursus, ke Magelang kursus, dan itu dia lakukan sendiri tanpa kami antar. Sehingga apa yang dihasilkan oleh Ananda Revaya sekarang memang buah dari kerja kerasnya dia. Dan memang di antara nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kami semua, yang paling luar biasa dan kesyukuran yang paling luar biasa pada saat ananda kami Muhammad Revaya Albani diterima sebagai Taruna Akademi Angkatan Udara oleh Republik Indonesia, dan alhamdulillah sekarang sudah menempuh pendidikan, sudah masuk 2 tahun di Akademi Angkatan Udara, dan sekarang sudah berpangkat sersam, seperti itu. Pesannya Pak untuk anaknya apa? Ya, pesannya untuk anak Revaya Albani, apa yang dia cita-citakan dia sudah raih, apa yang dia impikan dia sudah genggam. Kami tentu orang tua berharap apa yang dia sudah raih ini jangan disia-siakan, dipelihara dengan baik, dilaksanakan tugas dengan baik sebagai abdi negara, sebagai Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara, untuk dapat berbakti bagi nusa dan bangsa, berbakti kepada kedua orang tua, agama, dan seluruh masyarakat bangsa Indonesia. Amin.